FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 056 000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Dialog NTB Pagi edisi hari ini Selasa 19 Maret 2024. Memaksimalkan transportasi laut Ramadan dan Idul Fitri menjadi topik hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio ini jauh-jauh dari Lembar, kemudian juga beberapa daerah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, saya akan menyapa narasumber yang pertama ini langsung bersama dengan Ketua DPC Kapasdap Lembar. Ada Bapak Firman Dandi. Assalamualaikum Pak Firman, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar sehat Pak Firman ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini berpuasa, mungkin aktivitas kita bagaimana kalau berpuasa di Lembar? Alhamdulillah puasa seperti tahun-tahun sebelumnya kita nggak ada kendala apa-apa sih. Ya meskipun kita setiap hari di pelabuhan gitu kan, pagi, siang, malam, tetap kita bisa jaga atur jam istirahat dan nutrisi untuk makan kita saat sahur dan berbuka. Saya kira begitu. Oke, ya baik. Ya, selain dengan Pak Firman, pagi hari ini juga saya bersama dengan langsung Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Lembar. Ini ada Kapten Purgana. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Kabar sehat Kapten ya? Alhamdulillah. Ya, ini sibuk juga gitu ya di bandara atau bagaimana? Kebetulan kami itu di Lembar, bukan di bandara, di pelabuhan laut. Iya di Lembar ya, Lembar. Langsung. Ini berarti sama-sama dengan Pak Firman ya, langsung dari Lembar. Betul. Oke. Ya, selain dengan Pak Firman dan juga bersama Kapten Purgana, ini masih ada satu lagi narasumber. Ini paling pojok, ini bersama dengan Pak Sudarta selaku Ketua Organisasi Pengusaha Perusahaan Angkutan dan Pelayanan Niaga. Assalamualaikum Pak Sudarta, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Iya, salam sehat. Ini kabar sehat Pak Sudarta ya? Alhamdulillah, syarat bahagia sehat. Iya. Ditambah tersenyum Pak Sudarta ya. Oke, ya. Dan pendengar, nanti kita akan berdiskusi selama 50 menit ke depan bersama 3 narasumber pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, saya ingatkan nanti bagi Anda yang ingin bergabung bisa melalui 081802056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro1 Mataram dan kanal YouTube RRI Mataram Official. Nanti Anda bisa langsung komen gitu ya di kolom chat RRI Mataram Official atau juga melalui line telepon yang telah disediakan. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi hari ini, kita simak dulu ya, kita jeda dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama. Ya, terima kasih pendengar Anda masih bergabung tentunya dalam acara Dialog NTB Pagi edisi hari ini Selasa 19 Maret 2024. Kita akan berdiskusi dengan 3 orang narasumber pada pagi hari ini. Tentunya topik kita masih memaksimalkan transportasi laut Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya kembali ingatkan, nanti bagi Anda yang ingin bergabung bisa melalui 081802056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro1 Mataram dan kanal YouTube RRI Mataram Official. Saya mulai bersama dengan Kapten Purgana.
Kapten, ini kalau berbicara terkait dengan persiapan kita di Lembar ini, khususnya bagaimana nanti bisa mewujudkan transportasi laut yang aman dan lancar selama Ramadan dan khususnya nanti Idul Fitri kurang lebih 23 hari ke depan. Nah, bagaimana bentuk kesiapan kita sejauh ini, Kapten? Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat buat semua warga NTB yang sedang berpuasa. Tentunya pagi-pagi sudah melakukan banyak aktivitas. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tadi jangan sampai ada salah yang kita ini posisinya berada di pelabuhan. Jadi adalah di Lembar itu sekarang itu terbagi atas 2 otoritas. Yang pertama kami KSOP ada di Pelabuhan Laut. Yang kedua adalah BPTD, Balai Transportasi Darat, yang mempunyai otorisasinya di penyeberangan. Kemudian kami di Pelabuhan Laut mempunyai 2 operator, yaitu Pelindo dan PT Pelstra. Itu untuk operator pelabuhannya. Kalau untuk operator kapalnya tentunya banyak, salah satunya adalah di samping saya Pak Firman. Kegiatan untuk persiapan angkutan Lebaran tahun ini sudah kita awali tentunya dari arahan dan dari pimpinan dari pusat. Beberapa kali kami melakukan rapat dan alhamdulillah pada kesempatan Lebaran ini kita diberikan kuota untuk mudik gratis. Iya, ini menarik ya, mudik gratis. Betul. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan pada pimpinan yang memberikan kesempatan ini bagi warga NTB yang tentunya nanti akan melewati pelabuhan kami selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentunya akan mempersiapkan, dan dari sekarang memang udah kami persiapkan kesiapan baik itu sarana dan prasarananya dan pelabuhan. Kemudian baik mungkin moda transportasinya, dalam hal ini adalah kapal nanti yang akan mengangkut penumpang itu sendiri. Mungkin demikian sementara dari kami, Mbak. Oke, ini berbicara terkait dengan mudik gratis tadi ya, sangat menarik Kapten. Nah, ini pertama kalinya untuk Pelabuhan Lembar atau bagaimana? Betul, ini udah pertama kalinya. Kebetulan saya juga udah hampir 2 tahun di sini dan ini baru dikasih kesempatan lumayan banyak. Hampir kurang lebih 1000-an, kurang lebih ya. Karena dari jadwal yang akan kita laksanakan yaitu pada tanggal 3 dan 7 untuk arus mudik, itu berkisaran 290 orang penumpang. Yang akan ya, yang akan. Jadi tanggal 3 nanti 290, kemudian tanggal 7-nya 290 menuju ke Surabaya. Oke, ya ini kan pertama kali begitu ya mudik gratis di Pelabuhan Lembar, Kapten. Nah, mungkin apa persiapan yang khusus kita siapkan begitu khusus mudik gratis ini? Karena kan ini bisa dikatakan berbeda gitu dari mudik-mudik sebelumnya. Ya, kami mulai besok rencananya adalah akan membuka semacam masyarakat yang akan mudik pada tanggal 3 dan akan tanggal 7 itu di kantor kami nanti bersama-sama dengan operator, persiapannya dengan persyaratan membawa KTP dan kartu keluarga. Kemudian persiapan-persiapan lain terkait dengan tentunya memberikan informasi itu udah kami pasangkan ya, udah beri banner segala macam. Kemudian tentunya terminal-terminal yang kami sedang benahi, terutama ada penambahan yang kekhususan mungkin sekarang adalah masalah saudara-saudara kita yang difabel, mungkin nanti ada
ada semacam fasilitas yang untuk disabilitas mungkin nanti. Untuk mudik gratis ini. Betul. Ya. Oke ya. Dan pendengar saya kembali ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung bisa melalui 081802056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan kanal YouTube RRI Mataram Official. Saya ke Pak Sudarta. Pak Sudarta, ini sebagai pengusaha begitu, organisasi pengusaha di perusahaan angkutan dan juga pelayanan niaga. Nah, kalau persiapan kita bagaimana sejauh ini khususnya di organisasi pengusaha ini, Pak Sudarta? Baik, terima kasih sekali lagi, salam sehat. Sebelumnya kami dari Asosiasi INSA ini mengapresiasi sekali terkait dengan program mudik gratis. Dan harapan kami ini menjadi sebuah embrio untuk getuk tular dengan program sambungan. Umpama di sini ke depan kualitas pelayanan di atas kapal sampai ke kelayakan toilet. Jadi itu semua selain dari alat-alat keselamatan itu sudah menjadi prioritas. Jadi prinsip dari kapal niaga kami mengawal kebijakan terkait dengan kepastian dan kelancaran arus logistik. Contoh di pelabuhan laut sekarang ini mungkin di bulan ini ada sekitar 9.000 ton pupuk yang harus tersuplai ke NTB. Iya. Itu dalam proses perjalanan. Belum lagi kegiatan-kegiatan semen. Itu insya Allah akan bisa menyesuaikan dengan kegiatan apa yang disampaikan oleh kepala otoritas tadi. Jadi intinya karena ini sudah menjadi rutin tahunan di Pelabuhan Lembar, kemungkinan untuk hal-hal yang mengarah kepada MIS itu sudah termapping, Mbak. Jadi insya Allah harapan kita semua bahwa akan maksimal melayani masyarakat. Demikian. Mungkin strategi kita Pak Sudarta supaya tidak ada miss gitu nanti selama proses penyeberangan di pelabuhan ini tidak terjadi gitu atau berlangsung begitu. Bagaimana tekniknya? Kebetulan di operator pelabuhan itu selalu mengatur penjadwalan, Mbak. Apalagi sekarang alhamdulillah dari pelayanan di otoritas Pelabuhan Lembar itu sudah by system, Mbak. Artinya bisa terjadwal jauh-jauh hari. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi miss terkait dengan pelayanan tambatan. Karena ini yang menjadi pokok bahwa pelayanan tambatan ini menentukan kelancaran terkait embarkasi debarkasi muatan, baik itu orang dan barang. Demikian, Pak. Ya, Pak Sudarta, ini kan biasanya kalau Lebaran ya paket-paketan gitu ya, khususnya paket-paketan yang online shop. Nah, ini juga meningkat. Nah, ini bagaimana kita menyikapi itu nanti, Pak Sudarta? Oh, kalau itu ada jalur tersendiri terkait armadanya. Jadi dia tidak bersamaan dengan kapal. Kalau yang dimaksud sama Bapak Kepala Kantor Otoritas itu kalau terkait pelayanan kapal penumpang ini kan ada tipe roro, Pak. Seperti apa maksudnya? Kayak roro peri, kayak Kirana 7 dan kalau paketan-paketan itu biasa lewat kontainer. Kapal kontainer kadang-kadang atau kapal roro tetapi pakai truk biasa. Jadi dia terpisah dari yang program dari kepala kantor. Ini saya ke Pak Firman. Pak Firman, ini sebagai operator kapal begitu ya. Ini mungkin masih banyak sekali masyarakat kita yang belum mengetahui sebenarnya apa tugas dan fungsi dari operator kapal ini. Apakah kenyamanan kemudian juga kelancaran penyeberangan ini ada di bawah tangan operator kapal begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Firman. Baik, terima kasih. Kami dari PT Dharma Lautan Utama, kami yang mengoperasikan kapal berjenis ferry roro. Jadi kapal tersebut mengangkut penumpang dan ada kardek yang bermuatan kendaraan, di mana kendaraan tersebut mengangkut berbagai jenis produk komoditi seperti sembako, kemudian bahan bangunan dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan peran kami di transportasi penyeberangan ini adalah kami sebagai rantai logistik, kemudian kami juga berperan memindahkan orang dari satu tempat pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Karena kami juga memastikan bagaimana kapal ini layak laut. Layak laut ini berarti dioperasikan oleh ABK atau kru yang sudah memenuhi standar. Kemudian kami juga kapalnya harus memenuhi standar nautis teknik
dan radio, sehingga calon penumpang atau logistik yang diangkut akan aman dan nyaman selama pelayaran. Begitu. Oke, iya. Data dari kita mungkin ini Pak Firman, sejauh ini berapa kapal gitu yang layak laut atau yang sudah memiliki izin penyeberangan? Tentu semua kapal sebelum beroperasi sudah wajib lengkap dan sudah layak laut. Jika kapal itu belum mendapat kelayak lautan, tidak akan boleh beroperasi. Seperti itu. Dalam penentuan layak laut ini Pak Firman, apakah disesuaikan juga dengan jumlah calon penumpang atau bagaimana sejauh ini? Ya, tentu. Jadi setiap kapal itu akan ada pemeriksaan. Kebetulan pemeriksaan ini menjadi wewenang dari Kesah Bandaran Otoritas Pelabuhan masing-masing pelabuhan, di mana semua kapal nanti akan dihitung tempat akomodasinya, ada berapa jumlah yang bisa untuk ditempati oleh calon penumpang. Dari jumlah tersebut nanti akan dikeluarkan sebuah sertifikat keselamatan kapasitas penumpang namanya. Nah, batas itulah yang menjadi patokan kami untuk keamanan dan keselamatan calon penumpang naik ke atas kapal. Oke, ya. Dan pendengar, saya kembali ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung masih bisa melalui 081802056000 atau bisa juga melalui Facebook Perusahaan Mataram dan kanal YouTube RRI Mataram Official. Ini sudah ada beberapa yang menyapa gitu ya di kolom chat YouTube. Ini sudah ada juga pertanyaan, tapi nanti dulu kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Namun kita simak dulu, kita jeda dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946 dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Total belanjanya Rp17.350 ya Bu. Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya. Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung tentunya dalam acara Dialog NTB Pagi edisi hari ini Selasa 19 Maret 2024. Saya kembali ingatkan, nanti bagi Anda yang ingin bergabung masih bisa melalui 081802056000 atau bisa juga melalui Facebook Perusahaan Mataram dan kanal YouTube RRI Mataram Official. Anda ini sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya di kolom chat. Mungkin Anda yang masih juga atau yang ada ingin ditanyakan gitu ya terkait dengan topik hari ini, yakni memaksimalkan transportasi laut Ramadan dan Idul Fitri. Bisa langsung komen begitu ya di kolom chat RRI Mataram Official atau juga bisa melalui line telepon yang telah kami sediakan. Ya, saya ke Kapten Purgana. Kapten, ini tadi sempat disinggung oleh Pak Firman kalau komponen kelayakan kapal itu ada di Kesah Bandaran. Nah, mungkin bisa sedikit dipaparkan terkait dengan komponen kelayakan kapal apa saja begitu. Baik, terima kasih Mbak. Kebetulan memang salah satu tusi kami yang tadi kami sampaikan adalah menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Tentunya itu berhubungan dengan moda transportasinya. Moda transportasinya kapal itu harus memenuhi persyaratan nautis, teknis dan radio. Di mana kami mempunyai tenaga ahli yang namanya Marine Inspector. Jadi sebelum sertifikasi untuk kapal itu keluar, itu terlebih dahulu dari
kami akan memeriksa kapal itu, memeriksa baik dari alat-alat keselamatannya, alat-alat navigasinya, kemudian permesinannya. Jadi dilakukan sama tenaga kami yang namanya Marine Inspector. Nanti setelah itu diverifikasi, yang kemudian pada akhirnya nanti apabila memang mereka sudah memenuhi syarat, tidak ada artinya NC atau non-conformity yang harus dipenuhi, itu baru kami keluarkan sertifikasi kapal tersebut. Nah, khusus untuk Lebaran seperti ini, biasanya kami memang melaksanakan pemeriksaan khusus, pemeriksaan tambahan yang mungkin lebih dikenal dengan run check atau segala macam, ya terutama untuk memberikan sedikit mungkin apakah kapal ini bisa diberikan tambahan penumpang, dalam artian karena mungkin misalnya biasanya seperti begini, Lembar mempunyai mungkin target ya, atau target ataupun kira-kira akan berapa persen sih kenaikannya untuk arus mudik, arus Lebaran ini, misalnya seperti itu. Sementara kapal misalnya mempunyai kapasitas cuman misalnya 200 orang. Nah, kami lakukan ram cek, kemudian kami pastikan bahwa dengan alat-alat keselamatan yang melebihin, tentunya akan kami berikan mungkin dispensasi yang selanjutnya arahan dan petunjuk juga kami minta dari pusat. Nah, seperti itu. Jadi di kantor kami itu memang semuanya semuanya udah by system semua. Kami mempunyai 3 seksi dan 1 subbag. Yang pertama seksi lalu lintas dan angkutan laut, itu mungkin lebih tertuju kepada pengusahaannya, pada pengusahaan. Kemudian kami tadi ada seksi status hukum kapal, yang tadi tugasnya mengeluarkan, memverifikasi sertifikat. Kemudian ada satu lagi KBPP, patroli, itu lebih tertuju ke arah pengawasan. Jadi ada 3 fungsi di kami dan sebagian tata usaha. Jika ada dispensasi, memang saat peak season, baik itu Lebaran, Natal, Tahun Baru, itu selalu ada kebijakan dari Kementerian Perhubungan diizinkan karena mengingat jumlah calon pemudik atau calon penumpang ini kan meningkat. Kemudian pertimbangan kedua adalah memungkinkan jika itu ditambah di atas kapal, ada area-area tertentu yang memungkinkan untuk bisa ditempati oleh calon penumpang. Sehingga kami dari operator yang pertama dilakukan adalah kami harus memastikan bahwa ruangan tersebut layak, standar pelayanan minimumnya tersedia, kemudian akomodasinya tersedia, baik itu tempat duduk, tempat tidur, toiletnya, kemudian logistiknya itu juga harus mendukung. Kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya penambahan alat keselamatan. Nah, ini yang wajib harus kami lengkapi, sehingga penambahan keselamatan ini mendukung apakah kami sebagai operator bisa diizinkan atau diberikan penambahan dispensasi penumpang selama peak season. Jadi ini berlaku hanya selama peak season saja. Seperti itu. Oke. Tapi untuk alat-alat tadi seperti yang kita butuhkan, misalnya alat keselamatan, ini kita sudah siap gitu ya dari pelabuhan. Betul. Kami dari operator sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Jadi paling lambat sekitar 40 hari kami sudah menaikkan alat keselamatan tambahan. Dengan sebelum menaikkan tentu kita sudah berhitung juga akan mampu ditambah berapa lagi. Tiap-tiap kapal tentunya akan berbeda seperti itu. Oke. Prediksi kita ini Pak Firman, mungkin khusus untuk Ramadan dan juga Idul Fitri ini, prediksi tambahan penumpang kita di angka berapa Pak Firman? Baik, prediksi kami penambahan untuk tahun 2024 ini sekitar 15-20% yang dari pelabuhan
Lembar sendiri, pelabuhan Lombok sendiri. Dan di sini PT Dharma Lautan Utama saat ini untuk yang long distance ferry, untuk yang lintas panjang, lintas jauh dari Surabaya, Lembar, kemudian ada kami juga kapal dari Lembar, Labuan Bajo sampai dengan Inde, ada juga dari Surabaya, Lembar, kemudian Waingapu dan Kupang. Nah, dari 5 pelabuhan tujuan ini kami akan tidak menambah kapal, tapi kami akan menambah jumlah trip. Sehingga jika saat ini ada kapal yang beroperasi adalah KM Kirana 7 yang nantinya di tanggal 3 dan tanggal 7 ini akan digunakan mudik gratis. Kemudian ada kapal Dharma Rucitra 8, ada kapal Dharma Kartika 5, dan ada kemungkinan nanti kami jika memang memungkinkan ada satu kapal yaitu KM Dharma Rucitra 7. Seperti itu. Operasionalnya 24 jam atau bagaimana? Ya, kalau kapal ini kan tentu salah satu pertimbangannya adalah pasang surut ya. Pasang surut ini tentunya kita mengikuti alam ini yang nggak bisa kita atur-atur. Jadi 24 jam kami beroperasi. Oke, ya. Dan pendengar, saya kembali ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung masih bisa melalui 081802056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan kanal YouTube RRI Mataram Official. Saya ke Pak Sudarta. Pak Sudarta, tadi di awal diskusi sempat disinggung terkait dengan ada saran begitu ya transportasi lanjutan kepada teman-teman Syah Bandar di pelabuhan kelas 3 Lembar. Nah, sebenarnya seberapa urgent teman-teman pengusaha melihat transportasi lanjutan ini untuk kebaikan kita bersama? Baik, jadi tadi harapan itu sebenarnya bukan ke kepala kantor Syah Bandaran, tapi lebih kepada instansi lain. Dalam hal ini mungkin Damri. Jadi maksud kami, ketika kita ingin memberikan sebuah pelayanan maksimal, itu kan kesannya akan lebih maksimal apabila tidak terputus, itu harapan. Tapi ini adalah harapan. Mungkin ini akan menjadi sebuah atensi untuk tahun depan dari pihak instansi lain yang ingin memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Karena ini memang pertama Mbak yang long distance ferry mudik gratis di Lembar. Sehingga harapan tadi muncul, mudah-mudahan program yang baik ini menjadi embrio yang nantinya getuk tular kepada instansi terkait yang memiliki kapasitas. Ya, contohnya kalau transportasi darat kan dalam hal ini mungkin dari rekan-rekan yang bersamaan kebutuhan penggunaan dermaga, maka kapal niaga, kapal barang akan siap untuk shifting memberikan ruang bagi kapal ro-ro karena mengingat pelayanan penumpang ini adalah prioritas. Itu langkah-langkah kami dari asosiasi. Oke, iya. Tapi kalau berbicara terkait dengan kapasitas muatnya dari kapal barang ini sejauh ini atau biasanya begitu di angka berapa, Pak Sudarta? Dia sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Setiap kapal mempunyai, kalau di ferry itu ada namanya SKKP. Itu salah satu sertifikat kelayakan mengatur mengenai batasan jumlah penumpang. Nah, kalau di barang juga begitu. Kami ada tonase yang sudah diberikan oleh otoritas terkait dengan setelah dilakukan kajian, dan itu memang ada formulanya. Sehingga umpama saat kapal yang GT 6000 bisa muat 4.000 sampai 5.000 atau ataupun bisa lebih karena tergantung besar palkah. Jadi begitu. Oke, iya. Ini menarik sekali Pak Sudarta, tadi sempat disinggung terkait dengan memastikan gitu ya ketahanan logistik ini selama proses tadi angkutan di laut begitu ya. Nah, ini biasanya apa strategi kita dari teman-teman pengusaha begitu untuk memastikan ketahanan logistik ini, Pak Sudarta? Ya, itu tadi kami selalu membangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan instansi terkait di pelabuhan. Kami ini kan dibina oleh otoritas. Jadi informasi yang kami dapat itu selalu kami koordinasikan dan itu akan menjadi sebuah rumusan bersama terkait dengan kelancaran. Seperti tadi, ketika bersamaan kebutuhan tentang dermaga dan itu tidak mungkin untuk dilakukan bersama-sama, maka kami dari kapal niaga dengan besar hati akan bergeser ke shifting ready untuk memberikan ruang tersebut untuk kapal ro-ro. Begitu. Nah, tetapi apabila terjadi bersamaan
kebutuhan barang umpama oksigen, Pak. Oksigen rumah sakit seperti kasus Covid waktu itu. Nah, itu akan menjadi diskresi dari otoritas nanti. Kebetulan di Lembar itu ada terminal alternatif. Jadi itu akan diberdayakan. Ya, Jadi digunakan begitu, difungsikan. Betul. Oke, ya. Saya kembali ke Kapten Purgana ini, Pak Kapten, ini membahas terkait dengan tiket gratis tadi ya untuk mudik 1445 Hijriah. Nah, mungkin mekanismenya dari pihak pelabuhan sendiri sehingga bisa mendapatkan tiket gratis ini bagaimana sejauh ini? Apakah sudah ada mekanisme yang disiapkan atau bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin sebetulnya sih mekanisme tiket segala macam itu lebih tertuju kepada ke Pak Firman mungkin nanti di pertanyaannya. Oke. Nah, saya hanya memberikan informasi-informasi. Kebetulan informasi tambahan ini mungkin khususnya bukan hanya untuk hak mudik aja, bukan hanya mudik ini aja, tapi mungkin lebih saya tujukan kepada masyarakat NTB semua. Bahwa sekarang di pelabuhan Lembar itu banyak sekali potensi yang harus siap untuk ditingkatkan. Iya. Tadi seperti yang dibilang sama Pak Sudarta bahwa sekarang kami itu mempunyai 2 badan usaha pelabuhan, 2 badan usaha pelabuhan yang dimana selaku operator pelabuhan itu bisa memfasilitasi bongkar muat barang yang komoditas yang diperlukan ataupun nanti yang akan dikeluarkan sama wilayah Nusa Tenggara Barat keluar. Di mana pada waktu lalu itu karena keterbatasan dengan kedalaman alur dan dermaga. Sekarang Lembar sudah bisa disandarkan oleh kapal-kapal yang panjangnya lebih daripada 120 meter dengan kedalaman 7 meter. Nah, ini berpotensi terutama bagi barang-barang curah ya. Mohon maaf ini mungkin sedikit agak melenceng dari topik pagi ini. Namun ini pengetahuan ya. Ini untuk yang lebih besar lagi karena bukan hanya untuk Lebaran, tapi ini informasi bagi semua yang ada di lingkungan NTB bahwa Lembar sudah siap dengan kapal-kapal yang lebih panjang daripada 120 dengan kedalaman 7 meter. Nah, ini akan tentunya berdampak terhadap logistik, berdampak terhadap mungkin disparitas harganya juga. Ya, karena dengan memuat lebih banyak tentunya harga akan lebih murah. Nah, ini yang mungkin lebih saya informasikan. Selain ada Pelindo di situ juga sudah eksis. Operator kami Badan Usaha Pelabuhan yang sudah lama, ada lagi Perstra sebagai komplementer penunjang yang tentunya kami siap. Selain itu tadi untuk untuk kapal-kapal penumpangnya sendiri atau kami sebut tadi mungkin bukan penyeberangan ya, long distance ferry gitu. Long distance. Ya, kami udah membuatkan SOP untuk untuk pemerolehan tiket. Dan direncanakan udah mulai tanggal 20-21 ini udah kami start. Aneh ya memperoleh tiket ini. Betul. Jadi mungkin saat ini juga kita sampaikan ke masyarakat yang mendengar, silahkan. Kami tanggal 20-21 sudah mulai untuk pendaftaran di kantor kami di KSOP kelas 3 Lembar. Demikian, Mbak. Oke ya, menyambung Pak Firman, menyambung yang dikatakan oleh Kapten Purgana ini terkait dengan mekanismenya tadi untuk mendapatkan tiket tadi. Nah, dan apa antisipasi kita nanti seandainya biasanya ini membeludak begitu yang namanya tiket gratis begitu, masyarakat akan berbondong-bondong gitu datang. Nah, bagaimana ini, Pak? Karena ini tentu untuk menjaga kevalidan data. Data-data yang kami ambil nanti adalah yang pertama adalah nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat kota asal dan nomor handphone. Itu sehingga data itu sebagai dasar kami untuk daftar manifest kapal. Oke. Nah, untuk satu lagi Pak Firman, antisipasi misalnya nanti membeludak masyarakat kita yang tentunya ingin mendapatkan animonya tinggi sekali, apalagi ini pertama. Jadi karena kuota yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Laut itu yang dari Lembar ada di dua tanggal 3 dan tanggal 7. Di masing-masing tanggal maksimal hanya 290 orang saja. Jadi
hanya 290 orang di masing-masing tanggal tersebut. Jika kuota melebihi tentunya kami tidak bisa mengakomodir. Iya. Baik, oke. jadi seperti itu. Jadinya jangan sampai telat ya warga Betul, kita ingin mudik betul. nanti di tanggal 20 Iya. sampai 21 saat Menyambung yang pembukaan. disampaikan Pak Darta tadi, semoga ini menjadi embrio. Ini kan perdana awal Pelabuhan Lembar menyelaksanakan mudik gratis. Iya. Semoga di tahun berikutnya, di Lebaran berikutnya, mungkin tidak hanya di Lebaran tapi juga di Natal dan Tahun Baru, Iya, mungkin ada bisa dilaksanakan program mudik gratis Iya. ini baik dari pemerintah atau dari BUMN atau swasta. Iya, Begitu. ini juga tentunya sangat bermanfaat juga gitu ya untuk Betul. masyarakat kita yang ingin mudik. Oke, ya Pak Firman, kemudian juga Pak Furgana dan juga Pak Sudarta, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat YouTube. Ini ada dari akun Rudi Razak. Saran, mohon info mudik gratis diumumkan di tempat yang bisa yang bisa dibaca oleh publik Tampiasi. Ya, ini mungkin maksudnya sarannya begitu ya, info mudik gratis ini bisa diumumkan di tempat yang bisa dibaca oleh publik gitu ya. Ini mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak Kapten. Ini apakah sudah diumumkan di tempat-tempat yang bisa dibaca atau yang mudah diakses oleh masyarakat atau bagaimana sejauh ini? Baik, terima kasih. Kami sudah memasang beberapa banner di sekitaran sebelum pelabuhan. Kemudian kami juga menginformasikan melalui WhatsApp group yang tentunya ada beberapa WhatsApp group di pelabuhan yang kami harapkan bisa menjadi komunikasi yang berjenjang. Komunikasi yang berjenjang artinya memberikan informasi ke saudara-saudaranya ataupun tetangganya, temannya yang akan mudik ke Surabaya pada tanggal 3 dan 7 itu sudah kami edarkan terlebih dahulu, mendahuluin kesiapan-kesiapan lainnya. Nah, demikian itu salah satu strategi kami dengan memasang banner dan melalui WhatsApp group yang ada di pelabuhan kami. Ini berarti sudah cukup terbuka begitu ya informasi terkait dengan mudik gratis ini. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi untuk rute mana saja mudik gratis ini? Ya, ini mungkin lebih tepat dijawab oleh Pak Firman ya. Boleh. Yang lebih tahu silakan. Baik. Jadi mudik gratis tahun ini PT Dharma Lautan Utama cabang Lembar dari semua lintasan yang kami sebutkan tadi hanya dari Lembar menuju Surabaya. Tapi di lintasan lain PT Dharma Lautan Utama juga mendapat penunjukan untuk melaksanakan mudik gratis. Seperti dari Surabaya Lembar, kemudian dari Kumai Kalimantan Tengah menuju Semarang, kemudian dari Semarang menuju Kumai Pelabuhan Kalimantan Tengah, kemudian ada juga dari Balikpapan Parepare Balikpapan, kemudian dari Makassar Surabaya dan Surabaya Makassar, kemudian ada Makassar Bau-Bau dan Bau-Bau Makassar. Itu kapal-kapal kami yang melaksanakan mudik gratis di tanggal yang sudah ditentukan. Kesepakatan bersama beda-beda di beda pelabuhan itu beda tanggal karena menyesuaikan kesiapan di masing-masing pelabuhan seperti itu. Oke ya, ini masih ada juga pertanyaan dari akun Hayatun S. Apa ada syarat yang harus dilengkapi untuk dapat tiket gratis? Ya, ini sebelum Sumatera dan Jawa. Nah, sekarang makanya saya dari awal tadi mengucapkan terima kasih, syukur alhamdulillah bahwa Lembar ternyata diberikan atensi NTB untuk ini. Dan banyak lagi sebenarnya, banyak lembar itu hampir 1.000 lebih, yang ditanggung sama pemerintah. Nah, persyaratan tadi yang untuk tiket itu sendiri tadi sudah disampaikan dan sangat mudah, yaitu KTP dan kartu keluarga. Silahkan dibawa datang. Mungkin kalau ada dalam satu keluarga yang sama, asal membawa kakak dan KTP-nya, mungkin nggak usah berbondong-bondong juga, nanti malah terlalu. Alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tahun ini terminal alternatif sudah ada di Pelabuhan Lembar. Nanti itu ada di kebijakan otoritas melihat bahwa apabila berpotensi menjadi sebuah stagnasi, mungkin akan ada diskresi untuk split kegiatan. Dan saya yakin kalau untuk kargo, insya Allah sudah ada alternatif, yaitu terminal alternatif tadi yang dimaksud. Oke, sudah ada persiapan begitu Pak Sudarta ya. Oke, ini masih ada lagi pertanyaan dari akun Halwi.
izin kalau boleh tahu, berapa armada yang disiapkan di Pelabuhan Lembar untuk mendukung kelancaran mudik tahun ini dan fasilitas apa saja yang diberikan? Ya, ini mungkin lebih tepat Pak Purgana lagi ya. Oke, Pak Purgana silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih. Khusus untuk yang gratis, yang untuk arus mudik ini hanya Kirana 7. Tapi kalau untuk yang berbayar itu ada ALP, ada DLN, ada DLU sendiri. Ya karena armadanya kebetulan juga tidak hanya satu. Jadi khusus buat yang mudik gratis ini kami hanya menyediakan 1 kapal. Ya makanya mudah-mudahan apabila kuota ini ternyata berlebih, artinya masyarakat, animo masyarakatnya cukup besar, ini mungkin akan menjadi bahan bagi kami untuk meminta kuota yang lebih banyak untuk tahun berikutnya. Nah, karena mungkin kami juga punya data di mana bagaimana sih persentase kenaikan tiap-tiap tahun ini terhadap arus mudik ini. Oke, ya. Tapi mungkin fasilitasnya nanti di Kirana ya tadi ya. Mungkin fasilitasnya bisa dipaparkan sedikit Pak Purgana? Baik, tadi ada kekhawatiran pertanyaannya bahwa bagaimana kalau ada keterlambatan kapal dan lain sebagainya. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kita punya komplementer pelabuhan yang sudah bisa mengatasi. Kita ambil contoh pada saat pertama kali adanya motor GP itu sampai 5 hari macet katanya, stuck jalan. Nah, alhamdulillah tahun kemarin tidak ada kemacetan sama sekali karena kita sudah arahkan melalui rekayasa penggunaan pelabuhan. Iya. Nah sama halnya dengan ini juga, nanti kalau misalnya ada suatu hal yang mengakibatkan keterlambatan, kami akan mengatur kembali secepat mungkin bahwa kapal penumpang ini mendapatkan prioritas yang pertama untuk sandar terlebih dahulu. Demikian. Oke, ya baik. Ini waktu kita sudah hampir habis ya, Pak Firman, Pak Purgana dan juga Pak Sudarta. Mungkin dimulai dari Pak Firman sebagai closing statement, sebagai penutup yang ingin disampaikan. Mungkin bisa juga disampaikan saran kita kepada masyarakat, kemudian juga mungkin nanti bagaimana langkah-langkah dari teman-teman operator untuk mengantisipasi antrian yang beludak nanti ketika proses pemberian ataupun mendapatkan tiket gratis ini. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Seperti biasa kita mudik ini kan sudah dilakukan setiap tahun. Saran kami ke masyarakat sebelum melakukan mudik pastikan kondisi badan fit, sehat. Yang pertama, yang kedua, kami sarankan jika bisa mengambil jadwal mudik lebih awal, mengantisipasi crowded atau demand yang tinggi pada tiket kapal laut. Itu bisa ambil jadwal mudik lebih awal. Jadwal-jadwal kami sudah kami open sejak 30 hari sebelum H-min Lebaran. Kemudian kami menambahkan sedikit, kami juga selaku Ketua DPC Gapasdap, jadi Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang ini lebih pada penyeberangan, itu dari Lembar ke Padang Bay kami menyiapkan 24 armada untuk para calon pemudik. Kemudian ada 7 kapal itu dari Lembar menuju Situbondo, itu juga siap untuk melaksanakan angkutan mudik. Kemudian untuk PT Dharma Lautan Utama sendiri yang long distance ferry kami ada 3 kapal yang siap untuk mengikuti arus mudik dan arus balik. Saya kira itu. Oke, ya. Ini selanjutnya Pak Purgana mungkin sebagai closing statement juga, mungkin ada himbauan dan sebagainya, silakan. Baik, ya. Untuk arus mudik sekarang, yang terutama masyarakat yang kepengen ke Jawa, kami harapkan tadi yang sudah kami sampaikan tanggal 20-21 kami sudah membawa KTP, membawa kartu keluarga, dan jangan sekali-kali menyuruh orang yang tidak ada di dalam kartu keluarga itu sendiri. Jadi harus benar-benar yang keluarga yang dituakan,
atau siapa aja yang memang tertera di dalam kartu keluarga itu. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dimanfaatkan oleh oknum. Tersiarkan. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, Terima kasih. baik. Ya, terima kasih. Ya, semoga memang mudik gratis gitu ya pada Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini lancar. Amin. Dan tentunya tidak ada kendala gitu. Dan masyarakat kita juga bisa memanfaatkan momen ini gitu, mumpung mudik gratis gitu. Amin. Ya. Dan pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan 3 orang narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Firman Dandi selaku Ketua DPC Gapasdap Lembar. Kemudian juga yang kedua ada Kapten Purgana selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Lembar. Dan terakhir juga ada Ketua Organisasi Pengusaha dan Perusahaan Angkutan Pelayanan Niaga Pak Sudarta. Sekali terima kasih ketiga narasumber pada pagi hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat untuk masyarakat kita. Dan masyarakat kita juga bisa memanfaatkan gitu ya momen mudik gratis tahun ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mayok Taripa pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang. Pekan Tilawatil Quran RRI ke-54 1404